Pak Sekda, saya minta tanggapan kaitan dengan Gapura Budaya Nusantara datang ke Bapak untuk menyampaikan beberapa item itu sendiri kan sudah dibahas tadi. Bagaimana menurut Pak Sekda kaitan dengan reforma Gapura Budaya Nusantara, seperti apa menurut pandangan Bapak? Silakan Pak. Terima kasih. Pada prinsipnya yang tadi rekan-rekan dari Gapura Nusantara sampaikan, saya secara pribadi juga sebagai mendukung berkaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan. Tentunya dengan adanya Gapura Nusantara ini, mudah-mudahan juga menjadi bagian untuk memberikan pencerahan kepada seluruh warga Kota Tasikmalaya berkaitan dengan budaya dan seni yang ada di Tasikmalaya. Bukan hanya di Tasikmalaya saja, mungkin untuk secara keseluruhan budaya-budaya, baik dari sisi budaya kita, budaya Sunda, maupun budaya-budaya yang yang ada di Nusantara ini. Dan tentunya ini merupakan bagian yang harus tersampaikan juga ke generasi muda sebagai bagian dari edukasi masyarakat. Jangan sampai nanti generasi muda kita tidak mengenal budaya sendiri. Seperti itu. Misalnya ya contoh kecil mungkin tadi saya sampaikan kaitan dengan adat istiadat, kebiasaan kita, santun kita. Orang Sunda itu orang yang santun. Kadang-kadang kan kita juga suka lupa. Kadang-kadang misalnya tadi kaitan dengan permisi saja kan orang Sunda itu lebih santunnya seperti apa. Jadi ada cara atau kebiasaan kita sendiri, maksudnya ya kepada yang tua kita hormat, kepada yang muda juga kita menghormati, kepada sesama juga menghormati, sehingga bahasanya juga berbeda-beda. Kasaluhureun mah kedah ngobrolna sapatos kumaha, kasahanapeun mah kedah kumaha, kasasama sedak kumaha. Jadi kita berbeda, ada unduk bahasanya seperti itu gitu kan. Nah, itu merupakan bagian contoh kecilnya seperti itu. Misalnya banyak ari kakolot misalnya nyebatkeun mah gerak dahar gitu kan, gitu. Dahar mah mungkin kita ke sahanapeun urang, kasaluhureun misalnya tuang. Kemudian tuang juga kan kepada siapa, jadi makan banyak lah. Nah, itu bagian-bagian yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Ya, kaitan dengan Situ Gede Pak, gimana Pak? Untuk Situ Gede pada prinsipnya kita juga harus mengembangkan Situ Gede, walaupun prinsipnya secara fakta Situ Gede itu adalah milik pemerintah provinsi. Tentunya juga kita perlu ada usulan dukungan kepada pemerintah provinsi untuk melaksanakan revitalisasi Situ Gede secara keseluruhan, gitu. Sehingga Situ Gede ini bisa menjadi ikonnya Kota Tasik yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Tasikmalaya. Dan memang Situ Gede ini merupakan bagian dari sejarah Kota Tasikmalaya, bagian dari yang harus kita lestarikan. Namun demikian tentunya juga kaitan dengan proses pembangunan dan sebagainya, mudah-mudahan pemerintah provinsi bisa mendukung dalam rangka melaksanakan pembangunan Situ Gede secara keseluruhan. Namun yang perlu kita perhatikan adalah debit airnya. Debit air kan tiap kalau musim kemarau kita suka kering, suka kurang. Nah, ini perlu diperhatikan, mungkin ada cara atau sistem yang baik untuk bisa nanti menampung air di Situ Gede seperti itu. Yang Bapak katakan tadi, apa yang mau didahulukan Pak? Debit air apa penataan Pak? Kalau hemat saya juga penataan dulu. Penataan dulu. Tapi kalau memungkinkan bisa berbarengan dengan debit airnya. Itu anggarannya berapa Pak penataan Pak? Kalau penataan ya saya kurang karena saya bukan orang teknis, tapi secara umum itu relatif ya. Mungkin nanti menyesuaikan dengan kondisi yang akan kita buat mau seperti apa. Seperti itu. Itu kan luas, lahannya cukup luas. Kemudian di situ juga ada jogging track. Jogging track. Nah, kalau untuk tanah jogging track itu tanahnya milik pemerintah Kota Tasikmalaya, dan itu juga nanti bisa direvitalisasi jogging track itu, dan itu merupakan
salah satu mungkin nanti untuk pemecah keramaian yang ada di Dadaha. Kalau misalnya jogging track itu bisa dilakukan di Situ Gede, nah ini juga menjadi bagian yang akan meramaikan Situ Gede. Nah, untuk itu termasuk juga kaitan-kaitan dengan sarana prasarana yang lainnya perlu didukung, terutama berkaitan dengan kondisi debit airnya. Debit airnya mudah-mudahan kalau dulu itu ada bisa menggunakan pipanisasi dari sumber mata air di sebelah Galunggung seperti itu, atau di sebelah barat. Dan kalau misalnya itu bisa dilakukan, ya minimal stabilitas air ataupun kestabilan air di Situ Gede bisa terjaga dengan baik. Iya Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya Bapak. Of course we keep on going, though everybody know it. The truth about our way we turn it.